Alhamdulillahil kawi sultanuh al-wadi'i burhanuh al-maqsud bil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa atmasyanuh khalaqal khalqa li hikmah wa alaiha ilmah wa basatara min fa'idil minnati ma jalatihi fi aqdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Guru saya, guru kita semua, Romo Kiai Haji Bayu Purnawati yang kula hormati dan kita muliakan, Habib Fahmi Asghar, Romo Kiai Haji Muhammad Halim Naharus Surur, Kiai Haji Syafuddin dan para asatidz, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat wa mental menikah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula jematur napa bingung. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang pernah Engkau beri segala macam kenikmatan. Di dalam beberapa kitab tafsir, yaitu jalannya minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, yaitu jalannya para rasul dan jalannya para nabi, kemudian jalannya wali-wali Allah, jalannya para pejuang-pejuang Allah, dan jalannya orang-orang saleh. Cara kita mengetahui jalannya para nabi, para rasul, itu ditulis oleh para ulama-ulama, ya, terutama jalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditulis oleh para ulama. Bukunya dinamakan Kitab Maulid, buku yang menjelaskan sejarah kehidupan Kanjeng Nabi mulai sebelum lahir sampai proses kelahiran, sampai beliau kecilnya seperti apa, remaja seperti apa, dakwahnya bagaimana, sampai wafat. Kitabnya disebut Kitab Maulid. Bagi Indonesia, Kitab Maulid menika kata sanget konten naminipun Kitab Maulid Al-Barjanji yang ditulis oleh seorang ulama besar bernama Syekh Al-Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ada lagi kitab Maulid naminipun Kitab Dibah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ada lagi kitab Maulid Simtud Duror Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada lagi kitab Maulid Qasidah yang sangat lama, ulamanya lahir tahun 608 Hijriah, namanipun Kitab Burdah, penulisnya Imam Bushiri. Imam Bushiri menika muridipun Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi muridipun Imam Syadili. Menawi Syekh Abu Abbas Al-Mursi kali Imam Bushiri menika makamipun wonten Mediterania Mesir. Mesir menika klewer ngulon terus ngalor, Pak. Nggih tekan Mesir. Kira tekan bandara, terus numpak pesawat ke Jakarta, Jakarta numpak pesawat tekan Mesir. Nah itu subhanallah menceritakan tentang kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antaranipun misalkan wonten tenggon fasal-fasal Maulid Barjanji, wonten Maulid Simtud Duror, wonten fasal ke-8 menawi Simtud Duror, waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida, dan diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan mahtunan makhulan maktu as-surah. Ada 3 ciri ini, mungkin maksudnya pun mungkin dipelajari diri, kalau gansal menit mawon. Rasulullah SAW dilahirkan langsung dalam keadaan khitan. Nek wong daerah Karangpandan mboten enten, Pak, lahir langsung wong sunat itu mboten enten. Nomor kali lahir dalam keadaan bercelak. Terus ngagem celak menika hukumipun sunnah. Kanjeng Nabi lahir langsung dalam keadaan sampun bercelak. Nomor 3, Kanjeng Nabi langsung lahir menika dalam keadaan sudah puput tali pusarnya. Jadi nuwun pangapunten, pusare Kanjeng Nabi niku langsung resik, mboten kaya kula panjenengan. Nek kula panjenengan niku ngenteni sesasi, kadang wis sesasi udele sik bodong, nuwun pangapunten. Niku kisah-kisah ngoten niku ada di dalam kitab Maulid Fatah. Nah, sedangkan kalau mau belajar riwayat hidupnya orang-orang soleh untuk membedakan mana ini kitabnya
yang menjelaskan riwayat hidup Rasul dengan orang soleh dibedakan namanya. Menawi riwayat hidupnya Rasulullah SAW kitabipun dipun namakan kitab Maulid. Menawi riwayat hidup orang soleh kitabipun dinamakan kitab Manaqib. Manaqib para ulama kata nanti manaqibipun riwayat hidupipun Imam Syafi'i, riwayat hidupipun ulama-ulama yang dahulu kata. Contoh paling gampang, ulama di akhir zaman no. Contoh langsung rampung nih. Contoh siji abahipun Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Pirsa Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo nggih. Beliau menikah kan meninggalnya Pak. Ngimami sholat Jumat sujud rakaat terakhir. Mantep nggih. Orang meninggal dunia pas sholat pun hebat toh nggih. Pas sholat niku pun hebat. Sholatnya sholat jamaah. Tambah hebat, nggih. Sholat jamaahnya, sholat Jumat, tambah hebat. Okay. Posisinya nggak sembarangan posisi. Di mana? Posisinya beliau jadi imam. Imamnya orang sembarangan masjid Pak, tapi masjid yang di situ ada ratusan habaib. Para keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ngimami sujud rakaat terakhir meninggal dunia. Pertanyaan ini pun nopo kok wonten tiyang meninggal sesempurna itu terus ujuk-ujuk, bahasanya nopo ujuk-ujuk, tiba-tiba seperti itu kan mboten mungkin Bapak. Maka dipelajari riwayat hidupnya, kok bisa ada ulama yang meninggal sesempurna itu. Maka nopo niku amalannya ditulis oleh para murid-murid pun ditulis, oh itu amalannya kalau ketemu tamu begini. Satu amalannya mawon, beliau cinta masjid, luar biasa Pak. Beliau waktu menikah itu pada saat nembung sama istri beliau yang pertama, beliau katakan begini. Pertama deh. Iya pertama sih nih. Kalau cerita akhirnya, begini tahu saja ya. Nah oleh gone adem ngeten iki subhanallah. Pada saat beliau nembung istri yang pertama, apa kata beliau? Kamu mau saya nikah? Mau ya Habib. Tapi kamu jadi istri kedua saya. Habib penjenengan kan istri, belum punya istri, kok saya dijadikan istri kedua? Iya, kamu mau nggak? Siap Habib, mantap ya. Stafnya pertama pun bener saja. Siap. Loh maksudnya pun pripun, penjenengan kan belum punya istri. Maksud saya begini, istri pertama saya adalah masjid. Belum ngeh nih Pak. Maksudnya pun pripun ya Habib? Acara apapun, acara gembira keluarga, pokok acara apapun menjelang adzan kamu siap saya tinggal. Nah, kamu siap saya tinggal, kamu saya nikahi. Kalau enggak saya nikahi. Wah, luar biasa tuh Pak, ya. Bisa ucapan saya bisa dicek sama Habib Fahmi karena beliau tetangganya Habib Abdul Qadir, ya. Cerita ini bisa masyhur cerita ini. Kamu mau saya nikahi, jadi istri kedua saya. Istri pertama saya masjid. Luar biasa tuh Pak. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, maka pantas pada saat beliau mau meninggal dunia itu dibopong sama muridnya, rumahnya kan agak jauh dengan masjid, itu sampai berhenti hampir 20 kali. Beliau kan agak gemuk, tadi menggeh-menggeh Pak, berhenti dulu. Kemudian jalan lagi, berhenti dulu. Jalan lagi, berhenti dulu, sampai hampir 20 kali berhenti. Akhirnya pun beliau meninggal dalam keadaan sangat sempurna, meninggal ngimami sholat Jumat, sujud rakaat terakhir. Nah, riwayat hidup orang-orang soleh itu dalam dunia Islam kitabipun naminipun kitab Manaqib. Pun kemauan yang bisa saya sampaikan dan pangapunten sedaya kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.